Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi dengan saya di Daily Lisa John. Pada video kali ini saya akan men-share atau membagikan mengenai seleksi sampel pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 hingga 2020. Apabila teman-teman ingin membutuhkan data ini, lanjut saja ke Instagram saya. Yuk saksikan, jangan di skip-skip agar teman-teman mudah memahami dan cepat menyelesaikan penelitian kalian. Pada video ini saya akan membagikan cara bagaimana teman-teman bisa menseleksi sampel perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Di sini untuk perusahaan food and beverage, karena jumlah populasinya itu sedikit, maka dalam penelitian 5 tahun ini tidak saya gunakan secara berturut-turut. Nanti karena kalau secara berturut-turut itu sampelnya akan jauh lebih sedikit. Jadi saya menggunakan tiap tahun sampel yang diperoleh berapa dijumlahkan sampai tahun 2020. Jadi tiap tahun per tahun yang digunakan sampelnya. Oke teman-teman, caranya gini. Ini teman-teman mencari jumlah populasi terlebih dahulu. Teman-teman bisa melihat di saham OK. Ketik aja di saham OK di sini. Perusahaan food and beverage yang terdaftar di BEI. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk bagian saham OK. Nah, ini untuk saham OK, jumlah populasi perusahaan yang terdaftar di BEI, perusahaan food and beverage, itu sebanyak 26 perusahaan. Oke ya. Nah, di saham OK di sini juga ada nama kode saham, nama emitennya, serta tanggal IPO-nya. Nah, setelah saya salin di Excel ini seperti ini, sama. Jadi teman-teman tinggal melakukan seleksi sampel tiap tahunnya. Nah, tiap tahun sampel itu diseleksi berdasarkan dengan kriteria sampel. Kriterianya ada 2, saya menggunakan 2, yaitu perusahaan yang terdaftar pada periode penelitian. Untuk yang kedua adalah perusahaan yang mendapatkan laba. Jadi saya hanya mengklasifikasi pada 2 kriteria tersebut. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat untuk tahun 2016. Oke. Ini ada 12 sampel yang digunakan. Kenapa ada 12? Karena yang lolos seleksi pada 2 kriteria itu ada 12 perusahaan. Misalkan di sini untuk Alto. Tadi di Alto di sini sebagai populasi. Oke, di tahun 2016 Alto itu tidak jadikan sebagai kriteria. Karena apa? Karena Alto tidak memenuhi labanya tidak positif. Dia merugi karena negatif. Nah, sedangkan CEM itu bisa dilihat, teman-teman bisa dilihat karena IPO-nya di tahun 19 Desember 2017, maka untuk tahun 2016 CEM itu tidak dijadikan sebagai sampel. Begitu pula untuk Cleo, Coco, DMND, Food, dan ini PCR. Karena PCR ini berdiri di 29 Desember 2017, maka untuk laporan keuangannya itu saya anggap dia juga belum
mendekati akhir tahun, jadi saya anggap PCAR itu tidak bisa dijadikan sebagai sampel di tahun 2016. Oke, untuk tahun, nah ini berarti teman-teman bisa dilihat di sini populasinya ada 26. Nah, perusahaan yang tidak terdaftar itu tadi ini yang kasih tanda kuning itu ada 12. Nah, sedangkan perusahaan yang merugi karena tidak sesuai, karena yang diambil hanya perusahaan yang laba. Jadi ini yang rugi ada 2, saya kode menjadi merah. Jadi untuk tahun 2016 itu ada 12 sampelnya. Begitu pula untuk tahun 2017. Nah, di sini hanya 15 perusahaan yang bisa dijadikan sampel. Nah, untuk ini untuk Aisyah itu adalah perusahaan ini mengalami rugi, Alto juga mengalami rugi. Nah, Coco di sini karena Coco ini IPO-nya di tahun 2019, maka untuk penelitian di periode 2017 Coco tidak dimasukkan sebagai sampel. Nah, untuk tahun 2018 juga seperti itu. Teman-teman bisa lihat dari 26 sampel hanya 18 yang bisa dijadikan sebagai sampel karena ada 4 perusahaan yang mengalami kerugian dan 4 perusahaan yang tidak terdaftar pada periode tahun 2018. Untuk tahun 2019, nah teman-teman bisa lihat di sini dari 26 populasi, 26 perusahaan itu hanya 19 yang bisa dijadikan sampelnya. Jadi ada 2 perusahaan yang tidak terdaftar. Nah, teman-teman bisa lihat yaitu perusahaan DMND karena perusahaan DMND itu terdaftar di tahun 2020. Begitu pula untuk perusahaan ikan yang terdaftar di tahun 2020. Sehingga untuk tahun 2019 DMND dan ikan tidak dijadikan sebagai sampel. Nah, untuk kriteria yang kedua itu ada 5 perusahaan yang mengalami kerugian. Teman-teman bisa lihat untuk perusahaan Alto, Pani, PCAR, dan PSDN itu mengalami kerugian, maka jumlah sampel yang digunakan di tahun 2019 itu ada 19. Untuk tahun 2020, nah tahun 2020 untuk kriterianya perusahaan yang tidak terdaftar itu 0 karena semuanya itu di tahun 2020 perusahaan sudah terdaftar. Nah, untuk perusahaan yang mengalami rugi itu ada 5 perusahaan yang mengalami rugi. Jadi sampel yang digunakan pada tahun 2020 itu sebanyak 21 perusahaan. Jadi setelah teman-teman menyeleksi seperti ini, teman-teman bisa melihat membuat tabel hasil seleksi seperti ini. Jadi tahun 2016, 17 hingga 2020 jumlah populasinya sekian. Nah, kriterianya tadi seperti yang saya kupas tadi, yang saya ajarkan tadi. Nah, sampel penelitiannya ini 12 untuk tahun 2016, 15, 18, 19, dan 21. Nah, total sampel penelitian dari tahun 2016 hingga tahun 2020 itu totalnya adalah 85. Jadi 12 ditambah 15 ditambah 18 tambah 19 tambah 21 itu ada 85 perusahaan. Nah, demikian teman-teman, sudah saya share bagaimana cara menyeleksi sampel perusahaan food and beverage periode tahun 2016 hingga 2020. Semoga bermanfaat dan teman-teman cepat menyelesaikan penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.